Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Ditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Ya sama seperti episode minggu lalu, kali ini masih ada Bung Raninteng yang menemani kita di sini. Selamat malam Bung Raninteng. Malam Bu Adit. Kalau misalkan minggu lalu nih kita ngomongin soal supporter dan juga klub ya. Ya, Kalau sekarang, kalau misalkan pemirsa di rumah baca di Liga-Liga.id, Bung Reninteng ini memang spesialisasinya nulis soal derby ya. ya. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin soal derby. Nah, di sepak bola sendiri istilah derby ini mengacu pada pertandingan dua klub yang di kota yang sama ya, Teng ya? Ya, Pertanyaannya adalah, emangnya sespesial apa sih Teng pertandingan derby? Kenapa sih pertandingan derby ini tuh kayak harus dirayakan lah gitu? ya. Soalnya begini, banyak supporter yang menganggap bahwa memenangkan derby itu lebih penting daripada mendapatkan juara gitu. Apalagi banyak derby ini kan banyak nggak cuman klub besar aja ya, banyak juga klub-klub yang mediocre, klub kecil gitu. Yang mereka yang nggak mampu juara ya mereka minimal tuh harus menangin derby lah. Jadi itu sih kenapa derby harus dirayakan. Dan mungkin karena dia satu kota juga jadi memperebutkan masa yang sebenarnya sama gitu ya Teng ya. Ya betul. Jadi kan kalau misalnya satu kota nih, kalau misalnya satu kota cuma satu klub, jelas gitu arahnya dukungannya kemana gitu. Sementara kalau satu kota dua klub, ini masing-masing klubnya itu harus berlomba-lomba untuk menarik pasukan yang paling besar itu yang mana gitu kan. Jadi supporternya pun sama gitu. Siapa yang paling jago, yang paling hebat di setiap klubnya gitu kan. Dan ini kan kalau misalkan karena kita di Bandung ya, di Bandung ini kan klub yang terbesar cuma Persib. Ya. Bahkan di Jawa Barat ya. Kecuali klub-klub kayak apa ya dulu sempat ada Bayangkara apa ya yang ya pokoknya yang di Bekasi gitu di Bogor. Cuma kan yang paling besar tuh kayak Persib dan mereka tuh udah nggak punya lawan lagi lah. Ada lawannya kayak Persikap tapi sekarang mainnya pun di Liga 3 kan. Jadi udah nggak akan ketemu di pertandingan kompetitif gitu. Sementara kalau kayak di Liga Inggris kan lumayan banyak tuh Teng. Kayak misalkan Derby Merseyside, Liverpool sama Everton. Tapi derby ini kan kayak kurang terdengar wah karena mungkin konfliknya tidak besar ya sebenarnya di Derby Merseyside. Terus kayak Derby Merseyside ini kan bahkan di satu keluarga tuh ada yang bapaknya mendukung Everton, anaknya mendukung Liverpool gitu kan. Memang santai-santai aja gitu ya. Tapi ada nggak sih Teng di tempat lain gitu derby yang memang kayak mencekam gitu, yang bahkan membagi sebuah kota? Ya banyak sih kalau yang mencekam, bagi aku sih yang mencekam itu di Argentina. Ya Liverpool sama Boca Juniors. Memang yang paling panas tuh sebenarnya di Galatasaray sama Fenerbahce sebetulnya, lebih tepat netral. Cuman yang sampai harus bak big book sana sini gitu ya di kehidupan sehari-hari itu di sana di Boca Juniors sama di River Plate. Dulu bahkan saya pernah baca kasus kayak orang itu ke pasar gitu, bahkan itu ibu-ibu ya orangnya pakai jersey River Plate kalau nggak salah, terus di wilayahnya Boca Juniors itu harus kena hajar gitu kan di sana. Tapi jangan diikutin lah sama seputar kita, jangan sampai. Nah sampai segitunya gitu kan. Nah sementara kalau misalnya di Turki itu di Galatasaray sama Fenerbahce itu lebih panas ke politik sih. Karena Politiknya politiknya. panas ya, karena politik juga panas juga. Nah tapi untuk kesehariannya di derby klasiko itu di Boca Juniors sama di River Plate. Nah, Teng, sebenarnya kalau misalkan dibagi ke tingkatan gitu ya, yang tingkatannya paling atas tuh mana ya Teng ya kira-kira? Paling atas ya itu Galatasaray Fenerbahce. Galatasaray Fenerbahce. Ya, soalnya ada unik juga sih di antara mereka itu. Selain karena panas juga kalau mereka soal untuk perjuangan dan perlawanan masyarakat itu mereka justru bersatu loh buat pemerintah gitu. Itu seru sih. Tapi sekalinya panas banget lah. Lagian supporter di Galatasaray sama Fenerbahce itu terkenal juga membawa pisau-pisau buat bertempur. Teng, apakah panasnya sebuah pertandingan derby ini dipengaruhi dengan tingkat kriminalitasnya juga, Teng? Kan kayak nggak mungkin gitu ya kita tiba-tiba bawa pisau terus nusuk orang yang pakai jersey beda gitu, Teng. Ya ada juga dengan tingkat kriminalitas yang tinggi juga gitu kan. Itu jelas karena suatu tindakan ya justru bakal meningkatkan sebuah kriminalitas. Tapi juga ada yang nggak karena kota itu kriminalitas yang tinggi, tapi besar juga ada gitu konfliknya. Itu bisa karena isu dari ekonominya, contoh kawasan pabrik, kawasan buruh itu juga kan
cukup tinggi tuh untuk intens dari soal atmosfer sepak bolanya. Ya paling gitu sih. Nah, ngomongin soal tadi perbedaan ya Teng ya. Biasanya kan kalau derby yang penuh dengan gesekan ini tuh melibatkan dua pemikiran yang berbeda, dua kelas yang berbeda gitu. Kayak misalnya di Jerman kan ada kayak yang satu buruh, satu kelas atas gitu kan. Nah, sebenarnya Teng, apakah perbedaan ini yang juga menyulut perselisihan kayak tadi Teng? Ya jelas karena itu mayoritas kalau kalau nggak gara-gara sejarah historikal misalnya kerajaan gitu kan atau agama atau politik. Nah biasanya itu kelas sosial jadi masalah derby yang semakin besar dan semakin panas gitu kan. Contohnya kayak di St. Pauli aja kan di Hamburg gitu kan. Bagaimana St. Pauli itu kelas para pekerja, kemudian di Hamburg yang agak sedikit menengah ke atas atau kaum borjuis gitu kan. Itu bikin cukup panas juga di derby itu. Selain itu juga kan banyak klub-klub lain bagaimana antara si kaya dan si miskin seperti apa yang namanya terakhir kayak River Plate sama Boca juga sama, itu gara-gara kelas sosial juga. Bagaimana Boca Juniors itu kaum kelas menengah buruh gitu kan, nelayan gitu, pelabuhan, kemudian juga dengan River Plate yang kaum borjuis yang memiliki pendidikan tinggi, yang dimana kota banyak mall segala macam gitu. Jadi kan sebuah kelas sosial yang meruncingkan derby itu sendiri. Artinya bakal ada perjuangan antar kelas gitu ya pada akhirnya Teng. Ya. Karena kan ini akhirnya balik lagi ke bagaimana pemerintah sulit untuk mengecilkan gap antara yang kaya dengan yang miskin kan. Pada akhirnya kenapa terjadinya gesekan kayak gitu Teng? Ya, ada pengaruh di sana kayak di Turin aja antara Juventus sama Torino. Gitu kan. Torino ya mereka kelas buruh yang kurang diperhatikan oleh pemerintah gitu kan misalnya. Sementara Juventus itu lebih jadi kebanggaan pemerintah karena status yang internasionalnya gitu kan, lebih difasilitasi dari segi stadion, dibantu segala apapun, sponsorship. Nah ini yang menjadi salah satu alasan kaum buruh ini di Torino ini untuk melakukan aktualisasi diri di tribun stadion gitu kan, melakukan dengan cara apapun agar bisa menyaingi eksistensi dari kaum borjuis Juventus itu gitu kan. Nah ini juga yang terjadi beberapa kelas sosial di klub-klub lain gitu, seperti itu sih. Keteng tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Ya kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Aditya dan masih ditemani oleh Bung Radim Teng. Teng, tadi kan kita ngomongin soal perjuangan antar kelas gitu ya, atau perselisihan antar kelas. Terus kan ada juga Teng di Spanyol ya, kayak misalkan Atletico sama Real Madrid. Itu apa sih Teng yang terjadi Teng? Ya, itu juga nggak beda jauh dari peperangan antar kelas sosial itu. Bagaimana Atletico disupport oleh kaum buruh di sana dan juga Madrid yang disupport oleh beberapa bagian dari orang-orang borjuis gitu kan. Nah, selain itu juga kan bagaimana Madrid ini kan disokong oleh kerajaan-kerajaan gitu kan, kerajaan-kerajaan Spanyol zaman dulu gitu. Makanya kenapa Madrid logonya ada mahkota sementara Atletico enggak, karena Atletico itu murni dari para orang-orang penduduk Spanyol yang kebanyakan. Dan juga ada, saya pernah baca survei, Madrid memang lebih banyak pendukungnya daripada Atletico, tapi kebanyakan dari luar Madrid itu sendiri. Oh, dari luar Madrid justru. Dari luar Madrid itu sendiri, makanya ada sebuah tribun di Madrid itu, di selatan, tribun selatan. Mereka ini sebutnya ultrasur, mereka agak fasis sih sebetulnya. Mereka agak fasis, agak rasis. Yang putih bukan sih? Yang putih, ya makanya kan pada pasal putih kan. Nah mereka itu agak rasis, fasis, dan mereka itu ultranasionalis banget gitu. Makanya mereka nggak boleh satu orang pun tribun di sana di kawasan selatan itu diduduki oleh penonton luar orang Madrid. Oh, oke. Ya, itu salah satunya. Terus kemudian berbeda sama Atletico gitu kan. Atletico hampir semua tribunnya ya rame-rame aja gitu. Kalau di Madrid kan cuman yang tribun itu aja. Cuma tribun itu yang pakai baju putih itu ya. Betul. Tapi ada juga alasan yang agak masuk akal dan juga bisa diterima. Karena kalau misalnya nggak ada tribun itu, dukungan Madrid nggak akan rame dong. Sekarang bayangin kalau misalnya kalian mengorganisir sebuah tribun yang diisinya oleh turis semua, dukungan nggak akan maksimal, nggak akan kompak, koreografi juga bakal nggak terlalu bagus gitu kan. Nah sementara Ultrasur ini ingin menghidupkan si tribun dari Santiago Bernabeu itu, melalui tribun selatan itu. Nah makanya
salah satu caranya mereka itu mengeksklusifkan diri. Tapi caranya salah juga, nggak harus fasis juga sebetulnya, nggak harus seperti itu. Nah, tapi ada juga yang membuat mereka bersatu loh antara Madrid sama Atletico itu. Apa itu? Kalau lawan Barcelona. Oke. Dua klub ini sama-sama benci Barcelona juga. Itu irisannya sama soal sentimental nasionalisme Spanyol dari kota Madrid kepada Catalunya gitu. Coba Catalunya. Ya. Padahal kalau kayak Barcelona ini kan dia lumayan punya visi yang sama kayak Bilbao gitu. Karena kan mereka juga negara bagian yang sama kayak Catalunya juga kan. Ya. Gitu. Dan mereka sempat berbeda pendapat lah sama kerajaan Spanyol saat itu kayak waktu sama General Franco. Nah, Tanteng juga pernah nulis soal derby Barcelona ya, antara Barcelona sama Espanyol. Meskipun mungkin tingkat kepanasannya tidak seperti derby Madrid gitu kan, karena Espanyol juga masih bagian dari Catalunya. Cuma apa sih yang membedakan antara Espanyol sama Barcelona ini gitu? Nah, ini kebetulan pertandingan baru main ya kemarin. Tanggal 8 ya. Ya masih hangat-hangat lah. Yang buat mereka perbedaannya sebenarnya klasik sih. Kalau mau tahu rivalitas di Liga Spanyol itu lihat aja dari logonya. Klub yang punya mahkota biasanya pro kerajaan atau pro kota Madrid gitu kan. Soalnya kan kalau di Madrid di Spanyol itu pemerintahnya terpusat gitu ya di Madrid gitu kan. Nah, jadi mereka tuh nggak bisa di Spanyol itu setauku nggak bisa membiarkan beberapa negara bagian itu secara otonom gitu atau mengelola sendiri. Nah, sementara kalau di negara lain kan ya udah kayak di Indonesia kan kalau Jogja ya Jogja kayak gimana terserah bebas gitu kan. Kalau di Spanyol tuh nggak bisa. Sehingga adanya perlawanan di setiap daerahnya. Terus begitu pula di Catalan atau Barcelona dan Espanyol. Nah, sementara Barcelona dengan spirit Catalunya-nya, sementara Espanyol itu mereka tetap patuh kepada pemerintahan segala macam gitu. Nah, tapi yang di sisi lain juga bagaimana si Espanyol ini menganggap Barcelona adalah rival terbesar mereka memang. Tapi yang lucunya dari pendukung Barcelona itu menganggap Espanyol itu bukan biasa aja, bukan musuh gua itu mah gitu kan. Musuh saya mah Real Madrid, bukan Espanyol, ini nggak level lah. Dan ini sama kayak Saint Pauli sama Hamburg ya. Sama Hamburg ya. Karena jadi, si pendukung Hamburg ini juga ngerasa Saint Pauli bukan level dia. Bukan level dia. Itu banyak kejadian juga kayak apa ya? Kayak Liverpool, Everton juga sebenarnya udah ngapain musuhan sama ini. Musuh saya mah ada Manchester gitu kan. Gitu juga ke klub lain kayak di Italia juga Juventus, Torino bukan bagi pendukung Juventus, Torino bukan musuh saya. Musuh saya yang lebih besar ada Inter gitu kan, yang lebih sengit lagi, dan begitu pun di beberapa daerah lainnya. Itu sih. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi Liverpool sama MU ya, itu juga kan disebut derby juga, Teng. Derby Inggris Barat Daya lah gitu. Padahal kan mereka nggak satu kota. Kenapa sih mereka disebut sebagai derby, Teng? Sama kayak derby di Italia gitu. Itu kan bukan satu klub gitu, antara Juve sama Inter tuh. Ya, mungkin maksudnya Liverpool sama MU kali Liverpool ya. Sama ya, MU. Di apa namanya Northwest Northwest Derby. Nah, jadi gini, makin sini tuh istilah derby semakin luas, Dit. Nah, karena kan derby itu kan ada dua versi cerita. Sebelumnya belum ada versi yang benarnya yang mana, yang betulnya yang mana. Yang pertama kan ada sebuah pertandingan di sebuah kota, sebuah Inggris abad ke-14 di sebuah sungai. Jadi ada sebuah kota di belah sama sungai kotanya. Nah, bagian wilayah A sama B ini bertarung bermain bola dengan pemainnya itu lebih dari 100 orang di setiap klubnya. Nah, tapi permainan itu tuh keras banget, Dit. Menghalalkan berbagai cara, mau itu dipukul, mau ditendang, mau gimana, yang jelas itu harus menang gitu kan. Itu derby katanya berawal dari sana. Jadi mengacu dari sengitnya pertandingan bola di wilayah itu ya. Nah, kemudian semakin sini ada istilah derby itu karena dari pacuan kuda di Inggris tahun 1912 kalau nggak salah. Nah, itu derby itu mulai muncul nggak cuma satu kota aja gara-gara pacuan kuda itu. Jadi pertandingan derby mah nggak harus satu kota kayak di bola yang 100 orang itu, tapi juga sengit itu disebut derby, makanya meluas gitu kan. Makanya bukan satu daerah pun bisa disebut derby. Kayak Juventus Inter sebutnya derby dari Italia. Terus kemudian tadi Liverpool MU juga sebut derby karena sengit gitu kan. Madrid Barcelona nggak satu kota sebut juga derby gitu, meskipun namanya El Clasico sebut derby. Jadi semakin zaman derby ini semakin berkembang. Si istilahnya nggak cuma satu kota aja yang penting sengit itu disebut derby. Kayak di Indonesia Bandung sama Jakarta bisa disebut derby gitu kan.
meskipun nggak satu kota, nggak satu daerah gitu. Arema Persibaya juga sebut derby gitu kan, tapi derby dalam cakupan wilayah Di Jawa Timur. Jawa Timur gitu kan, kayak gitu sih intinya. Keteng tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda. Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Aditya dan masih ditemani oleh Bung Radin Teng. Tadi kita ngomongin soal istilah atau awal mula soal derby ya Teng. Dan menjawab juga kenapa ada Northwest Derby ya. Northwest Derby, ada derby di Italia, padahal mereka tidak ada di wilayah yang sama. Nah, kalau misalnya kita persempit lagi nih Teng, dari soal derby. Derby kan pertandingan antar kota nih. Kok di Indonesia jarang ya Teng ada pertandingan antar kota? Mungkin dulu kita ingatnya kayak Persita Persikota gitu. Tapi kok sekarang udah agak jarang ya? Ya, yang pertama membuat agak jarang karena sekarang jarang ada satu kota dengan 2 kesebelasan berada di divisi teratas Liga Indonesia. Itu jadi kayak sekarang aja Persita divisi 1, Persikota ada divisi 3 gitu kan. Jadi udah jarang ada juga. Begitu juga dengan Yogyakarta misalnya. PSS Sleman ada divisi 1 tapi PSIM Yogyakartanya ada divisi 2. Jadi sehingga publik itu kebanyakan penonton Liga 1 atau divisi teratas jarang mendengar kata derby karena tidak ada juga satu kota ini bermain di divisi teratas itu. Meskipun ada beberapa derby yang kayak tadi Jawa Timur gitu kan, Arema Persibaya itu ada di divisi teratas gitu. Nah, terus kemudian juga beberapa orang di Indonesia ini ataupun beberapa media atau komentator masih belum berani untuk memperkenalkan secara bahwa pertandingan ini adalah derby gitu kan. Saya nggak tahu itu kenapa alasannya juga masih belum berani. Kalau misalnya saya sih berani, oh sih ini derby ini. Contoh kayak Persija, saya nggak akan bilang itu El Clasico gitu kan, karena apa ya, terlalu jauh gitu kan untuk berbicara soal El Clasico. Nah, kalau saya sih sebutnya ya udah ini derby kapital gitu kan. Bagaimana kapitalisme di Jakarta kemudian bertemu dengan kapitalisme di Bandung gitu kan, melalui sepak bola. Saya sebut seperti itu. Nah, terus bagian kota-kota lain juga kan kayak di Kalimantan sebetulnya kan banyak gitu kotanya gitu kan. Sekarang aja kan maksudnya ada Borneo gitu kan, ada Barito gitu kan yang berdekatan, tapi jarang juga disebut derby karena nggak terlalu panas gitu. Sementara kan di peta konflik di Indonesia ini juga kenapa jarang sebut derby karena terlalu tersegmentasi seperti antara Jawa bagian barat dan bagian timur gitu. Misalnya kayak kutub Persib sama Persija, kutub Arema Persibaya gitu kan. Sementara kota-kota lain melihatnya kok kita harus berpihak ke yang mana gitu. Kebanyakan seperti itu melihatnya. Nah, makanya karena tersegmentasi itu, jadi justru klub itu menghindari untuk konflik-konflik dengan negara lain. Konflik dengan klub-klub lain gitu, kota lain. Ya itu sih yang jadi alasan kenapa derby jarang disebut kalau Indonesia ya karena tersegmentasi dan juga. Dan mungkin juga karena lebih menjual ini Teng, super big match. Betul sekali. Karena pertandingan Persiwa lawan Persmin Minahasa pun mungkin akan dijualnya dengan super big match di televisi. Teng, tadi kan kenapa tidak ada derby di Liga Indonesia? Karena memang tidak ada klub yang sama di kota yang sama. Ada 2 klub di kota yang sama bermain di divisi teratas. Nah, apakah ini menunjukkan perbedaan kualitas secara prestasi maupun finansial gitu, Teng? Kayak misalkan kan Jawa Timur lah kita perbesar gitu, provinsi. Jawa Timur kan ada Madura, ada Persebaya, ada Arema, ada Persela. Itu kan mereka bisa ada di atas gitu, Teng. Apakah ini berarti kemajuan sepak bola di Jawa Timur ini jauh lebih pesat dibandingkan di Jawa Barat misalkan yang cuma ada 1 klub? Yang maksudnya yang natural ada di Jawa Barat yaitu Persib gitu, Teng. Ya, kalau ini sih kesimpulannya sangat mudah sekali ya, Dit ya. Di Jawa Timur tuh rajin ada kompetisi. Sementara di Jawa Barat itu jarang ada kompetisi internal misalnya gitu kan. Kayak di Jawa Timur kan ada Piala Gubernur Jatim gitu kan. Terus kemudian akademi klubnya juga aktif gitu. Jadi semakin meningkatkan kualitas dari klub Jawa Timur. Beda kalau misalnya di Jawa Barat kan kompetisi internal itu jarang gitu kan. Kita juga jarang dengar semacam Piala Jawa Barat atau
Piala Gubernur Jawa Barat ataupun apa gitu kan yang lain dengan nama-nama lainnya. Sementara Jawa Timur itu cukup rajin, belum lagi dengan dihitung dengan tarkam-tarkamnya gitu kan. Itu yang membuat sepak bola Jatim itu semakin lebih berkembang dan lebih banyak dan merata daripada Jawa Barat. Dan di PON pun kan Jatim tuh selalu jadi unggulan ya. Ya. Karena ya kan karena PON di pemain usia muda dan mereka selalu jadi unggulan kan kalau di Jawa Timur ini. Nah, Teng, sekarang kita ngomongin soal tim-tim yang menarik saat derby, Teng. Ada nggak sih, Teng, di pertandingan derby yang dua tim ini sama-sama kuat gitu? Kalau di Eropa yang sama-sama kuat kayak Manchester United dengan Manchester City sama-sama kuat gitu. Tapi kan. baru-baru kan itu Baru-baru. Terus kemudian juga kayak AC Milan, Inter Milan itu sama-sama kuat juga gitu. Galatasaray, Fenerbahce saya bilang sama-sama kuat, Boca Juniors, River Plate juga sama-sama kuat. Jadi banyak sih derby yang sama-sama kuat terutama di papan-papan atas gitu. Karena kan mungkin dulu kalau derby Manchester yang sama-sama kuat ya mungkin MU sama Wigan ya, bukan sama Manchester City kan. Ya. Nah, ini kalau saya balik lagi nih ya, Manchester City itu kan daerah kotanya lah, tapi masih masuk industrinya gitu karena di wilayah Manchester Timur. Sementara MU ini kan kalau sering diejek sebagai tim kabupaten sebenarnya, bukan tim asli Manchesternya ya. Nah, sekarang kan Manchester City makin naik nih. Apakah ada perubahan, Teng, di dalam sebuah kotanya itu sendiri, Teng? Nah, perubahan sih bagi saya justru makin sengit di banter atau supporternya itu makin sengit gitu. Bahan banternya makin banyak. Terutama City yang dulu di bawah gitu kan, zaman dulu ya City ya di bawah terus gitu kan, di bawah terus makin panasnya derby Manchester kan gara-gara City semakin naik kan. Artinya dengan sekarang City makin naik, semakin mengkoleksi gelar juara, musim kemarin juara gitu kan, sementara MU semakin enggak juara, akhirnya jadi bater yang semakin sengit gitu antara dua klub ini. Terus apalagi kemarin kan City hampir nggak jadi main di Champion kan, banding mereka lolos nih, itu bakal jadi bahan banter lagi. Apalagi sekarang MU lagi berjuang masuk ke Liga Champion. Nah, dan tadi malam, bukan tadi malam ya, ya berarti hari apa ya? Ini hari apa ya? Iya tadi. Ya tadi malam dia seri gitu. Dia seri, dan itu kan semakin susah gitu kan. Sementara supporter City bisa kayak gini, gue bisa main Champion musim depan. Kalau lihat supporter MU, lu ngapain tuh harus susah dulu lu masuk ke Liga Champion musim depan gitu kan. Lawan kemana aja seri gitu kan. Makin susah aja, sementara gue berhasil banding lolos ke Liga Champions ini makin seru lah, bantu-bantuan solid. Nanti kalau itu kan tim kuat ya, ada nggak sih tim yang sama-sama mediocre tapi derbynya menarik? Minggu depan bakal main Genoa Sampdoria. Iya, Genoa Sampdoria bakal main dalam waktu dekat ini. Itu juga derby yang sama-sama tim mediocre tapi seru banget lah. Genoa Sampdoria. Ada perbedaan apa tuh di dalamnya? Kalau di Genoa Sampdoria dari pendukungnya aja udah jelas soal paham tersendiri. Kayak di Genoa itu mereka cukup kuat dengan antifasisnya, dengan klub, dengan supporter antifa gitu kan. Sementara Sampdoria ya agak sedikit kanan atau fasis gitu kan. Terus selain itu juga bagaimana Genoa ini membanggakan dulu sebagai klub besar gitu dibandingkan Sampdoria gitu kan. Memang dulu Genoa aja tuh gelar juara itu lebih banyak daripada Roma, lebih banyak daripada Napoli gitu kan. Genoa kan dulunya klub besar, bahkan lebih besar daripada Juventus. Dan itu mereka bisa banggakan kepada pendukung Sampdoria. Terus mungkin kalau di Inggris tuh ada apa ya? Sunderland mungkin ya. Sunderland Newcastle juga seru juga sama. Karena ya itu juga sama kayak apa ya? Yang panas aja gitu ya di dua pertandingan itu. Iya. Terus ada pertandingan yang ini nggak sih, Teng, yang selalu berdarah gitu, selalu ada apa kayak kerusuhan, konflik gitu. River Plate, Boca Juniors udah pasti. River Plate, Boca Juniors udah pasti ya. Udah pasti. Kayak final Libertadores 2018 aja itu kan. Yang di Madrid ya justru. Apa? Di Madrid. Ya harus dipindahkan ke Madrid gitu kan, sebelumnya ada rusuh besar tuh di Boca Juniors atau di River Plate-nya. Yang pelemparan bus itu kan itu berdarah, pemain udah nggak pengen main gara-gara dilemparin harus berdarah, kena serpihan kaca segala macam. Sementara itu kan ada pihak FIFA di sana gitu yang kekeh mereka itu ini harus dimainin buat hak siar, buat kultur segala macam itu FIFA untuk kepentingan komersialnya gitu. Sampai akhirnya bermain untuk di Madrid. Sebuah final Libertadores lah yang setara sama prestisius lah ya gitu. Sampai harus pindah benua gara-gara suatu kerusuhan ya itu di Pajajos River Plate. Kita menarik banget nih bahasan soal pertandingan derby ya. Tapi nggak kerasa udah 30 menit kita nemenin pemirsa di rumah.
Ya buat pemirsa di rumah yang ketinggalan nonton, Anda bisa menyaksikannya di YouTube ligalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.